Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan melakukan video dokumentasi untuk membahas diskusi mengenai tugas analisis data. Kelompok 3. Dan bisa saja dijawab dulu. Ada yang sebenarnya aku dapat tapi sepotong dulu. Sepotong gitu. Nomor berapa? 1. Selesai. Bagian kedua ya. Baru sudah yang nomor 1. Sudah tapi ini. Coba lihat bagian ini. Ini dari sini ya. Sampai ini jawabannya. Salah ini kan? Salah. Ini yang benar ya. Apa bacanya lagi nih? A maka B. Fungsi A B. B. Apa ini? S. Ini toh. Dua kali pembuktian kalau nomor 1. Tapi jangan bisa pun nangkap kotor sekali ya. Gabung F. Kalau apa? Soal 1 ini pembuktian pertama, ini pembuktian kedua. Bisa jika fungsi A, B, dan E, F adalah subset dari subset A, maka ini yang mau dicari, fungsi E gabung F itu sama saja dengan fungsi E gabung fungsi F, asosiasi yang kayak yang A tambah B itu, ingat asosiasi yang itu sama aja sama ini kan masuk begini ya. Dan fungsi E gabung F subset dari fungsi E gabung fungsi F. Juga ini. Iya, ini sama ini, sama bisa penjelasannya ini yang pakai asosiasi. Oh iya, yang kedua irisan, ini gabung. Sorry. Dan fungsi E iris B, iris F subset dari fungsi E iris fungsi F. Ini jawabannya. 2 kali Gur. Atau mau tanya ke bagian mana? Saya ini juga dapat. Salah. Jelaskan. Nah, kan ini tuh A maka B. Penjelasannya tuh ini definisi ini langsung saja kita misalkan saja ini dulu dikerja. Ini. Begini ini dulu. Terus sama subset ini. Mampu ini sama ini. Subset tandanya saja saya bagian subset yang bagian ini kiri sudah pasti anggota dari jelaskan yang mana nomor 5 ini iya ini tuh kan ini paham yang bagus ini yang bilang rasional salah bilang rasional kan pecahan ada
itu adalah bilangan bulat, serta B-nya itu tidak sama dengan 0. Iya. Kalau 0 ini apa namanya penyebutnya Tidak boleh. karena hasilnya itu tak terhingga. Iya, tapi kadang didapatnya kalau nol Kalau ternya. nol. Iya. Definisinya itu rasional. Nah, kemudian Y-nya itu sama dengan C per D. Kemudian kita masuk ke penjumlahannya, yakni X tambah Y sama dengan A per B ditambah C per D, menghasilkan AD ditambah BC per BD bilangan rasional. Dengan catatannya tadi BD tidak sama dengan 0. Iya, baginya Jadi terbukti bahwa ini adalah bilangan rasional. Kemudian kita masuk di perkaliannya, yakni X kali Y sama dengan A per B dikali C per D sama dengan AC per BD. Ini juga termasuk bilangan rasional, yakni dengan catatan yang sama, BD-nya itu tidak sama dengan 0. Jadi soal bagian A itu terjawab bahwa memenuhi semuanya adalah bilangan rasional. Oh iya. Yang X kali Y juga ini terbukti atau? Berarti ini juga tidak sama dengan 0 toh? Oh iya. Kemudian bagian B Bukan bahwa jika X adalah bilangan rasional dan Y adalah bilangan irasional, maka X tambah Y adalah bilangan irasional. Oh iya, kebalikannya. Iya, rasional dan Y adalah bilangan. Kalau ini kita gunakan kontradiksi, menggunakan kontradiksi. Ya, jadi kita misalkannya itu kayak soal nomor 4 kontradiksi kan. Jadi kita pakai yang rasional, bukan irasional di sini. X tambah Y M sama dengan M per N. Ini kontradiksi. Kemudian Y sama dengan M per N kurang M sama dengan M per N kurang per B. Kalau nomor 4 jelaskan lagi. Hasilnya yaitu MB dikurang AN per MB. Ini kan hasilnya AB kurang AM. Jadi 17 temu iya lebih lagi. ini kan rasional. Terus berkontradiksi toh kan ini tadi mau dicari irasional. Terus ini terbukti rasional. Berarti ini karena berkontradiksi. Oh, kebalikan kontradiksi. Oh iya. Iya. Karena dia termasuk rasional, makanya kontradiksi. Iya. Oh. Kan ini permisalan tuh tadi rasional. Ini sini rasional tuh Iya, rasional. M per N. Oh, I know. Terus ini karena MB dikurang AN ini tadi lanjutannya penjelasannya tuh karena MB dikurang AN elemen bilangan bulat dan MB bilangan bulat, maka Y sama dengan MB dikurang AN per MB bilangan rasional yang berkontradiksi dengan hipotesis yang menyatakan bahwa X ditambah Y ke F bilangan rasional. Iya, bukan rasional. Bilangan rasional, irasional begitu. Jadi memenuhi ini karena Kontradiksi berkontradiksi. sama yang hasil yang terbuka. Iya, ini yang sudah tadi irasional tadi. Baru yang mau dicari Itu adalah irasionalnya, berarti kalau tidak memenuhi. berarti dia kontradiksi. Jadi ini memenuhi. Iya. Terus ini lanjutannya. Selanjutnya andaikan X Y bilangan rasional, maka X kali Y sama dengan pemberki untuk suatu P, Q bilangan bulat. Ini kita misalkan X sama dengan 0. Ini diasumsikan juga sebagai kontradiksi. Iya,
kemudian X dikali Y-nya itu sama dengan 0 dikali Y sama dengan 0. Itu apa nih? Oh iya. Nah, 0 ini kan termasuk bilangan rasional, berarti berkontradiksi lagi. Berarti ini juga ini. Karena ini tidak masuk. Berarti bahwa bisa lebih. Coba bisa. Astagfirullah. Ya begitulah. Sama-sama ini apa? Ini salah. Ini langsung ke ini. Ini salah tuh. Oh, ini yang salahnya. Salah. Langsung di sini X kali Y sama dengan 0 dikali Y sama dengan 0. 0 ini kan bilangan rasional. Jadi ini berkontradiksi dengan hipotesis yang menyatakan bahwa P per Q adalah bilangan ini. Irasional. Siapa bilangan rasional? Dan sudah juga kan? Oke, ayo. Jadi kan soalnya di sini buktikan bahwa akar 7 adalah bilangan irasional. Nah, bagaimana cara pembuktiannya? Nah, pembuktiannya itu kita menggunakan cara kontradiksi. Kontradiksi karena Kenapa pakai cara kontradiksi? contohnya Pak, yang itu yang akar 2. Iya, ada yang angka 2 karena kalau pakai cara apa langsung sama ya, kontraposisi ya, tidak tidak bisa. bisa. Sementara kan ini seharusnya ini bilangan bilangan Irasional. irasional. Oh. Kalau pakai cara langsung sama kontraposisi tidak bisa. Tidak bisa, harus dipakai Ada cara yang contoh kontradiksi. ya Pak yang akar 2. pertemuan pertama. Yang akar 2. Lanjut. Nah, terus kita asumsikan dulu akar 7 ini. Nah, misalkan toh kita asumsikan dulu ini akar 7 bilangan rasional. Kita misalkan saja dia itu bilangan rasional walaupun dia irasional. Karena logika matematika. Ya, karena bagi matematika. Ya, abangku. Terus yang dimakanku itu terus artinya kita ubah menjadi bilangan ini akar 7 kita ubah jadi bilangan pecahan. Artinya ada juga bilangan bulat A per B itu di mana B-nya itu tidak sama dengan 0. Ya, irasional. Irasional. Dan di mana dia itu relatif prima dan tidak memiliki faktor persekutuan selain 1. Tidak boleh prima dan tidak memiliki dia itu relatif prima. Prima dan tidak memiliki faktor persekutuan selain 1. Berarti Huruf 1 dari jadi angka 1. Oh iya. lanjut ya. Nanti menangis tuh kalau bertanya gimana. Terus dirinya sendiri atau sama saya? 1. Ya, 1. Kenapa? Sehingga tidak memiliki ini akar 7 per akar 7 sama dengan A per B. Nah, di mana ada A per B ini adalah bentuk paling sederhana dan tidak bisa lagi dikecilkan. Ini paling sederhana ini ya, paling sederhana A per B. Nah, kemudian yang kedua itu kita kuadratkan. Kita kuadratkan. Gas keluar kianunya. Akarnya. Nah, gas keluar ke akarnya dan dikuadratkan. Jadi mulai dari akar 7 sama dengan A per B menjadi 7 sama dengan A kuadrat per B kuadrat. Kenapa yang ini jadi kuadrat? Karena ini akar 7 kuadrat tuh akarnya pindah ke sini. Jadi dia kuadrat. Kecuali begini. Oh iya, oke. Terus hasilnya A kuadrat sama dengan 7B kuadrat atau 7B kuadrat sama dengan A kuadrat sama juga. Oh, sama gini. A kuadrat 7B kuadrat sama dengan A kuadrat atau salah satunya minta ini apa mana kan? Oh iya tidak apa Kak. Ini tuh sama-sama dikali B kuadrat yang ini iya atau bisa kali ini bisa kali ini atau enggak ya? Nah ini loh kan ini sama dengan 7 per 1. Oh nah pindah ruas nih. Oh, berarti A kuadrat sama dengan 7B kuadrat. 7B kuadrat. Sama dengan apa? Iya, sama dengan.
kemudian nah persamaan dari ini 7b kuadrat sama dengan a kuadrat itu menunjukkan bahwa a kuadrat ini habis dibagi 7. A kuadrat ini habis dibagi 7. Karena 7 adalah bilangan prima, betul a kuadrat ini harus itu a kuadratnya habis dibagi 7. Bukan harus, tapi ini kan a kuadratnya habis dibagi 7. Harus habis dibagi 7. Nah, oke. Nah, karena dari menurutnya itu menurutnya sifat bilangan prima, kalau a kuadrat itu habis dibagi 7, berarti a nya juga harus habis dibagi dengan 7. Paham? Ulang. Kalau a kuadratnya itu habis dibagi dengan 7, maka a saja begini. Oh, a nya saja harus dibagi dengan 7. Oke. Nah, di mana itu a kuadratnya sama ya, a kuadratnya kelipatan 7, maka a nya juga harus kelipatan 7. Maka bisa kita nyatakan a sama dengan 7k, di mana k itu kita sebutkan bilangan bulat. Nah, kemudian kita substitusi ke persamaan. Ini sama aja, ini sama ini. Bentuk baliknya aja. Ini kan a kuadrat sama dengan 7b kuadrat. sama itu 7b kuadrat itu sama a kuadrat. Maksudnya? Oh, ini. Iya. Iya, ini dari sini tadi. Apa ini? Oh, ini sama gini. Sama aja, cuma ini tak baliknya aja. Salah satunya saya jadi pak. Iya. Enggak, sama aja, cuma terbaliknya aja kayak ini kan ini itu juga kuadrat sebelah sini. Luasnya aja yang berbeda. Oh, oke. Nah, terus gimana a kuadrat itu kan 7k kan a ini tadi 7k. Oh iya, 7k. Nah, kuadrat berarti 7k kuadrat sama dengan 7b kuadrat. 7 kuadrat sama dengan 49. K kuadrat jadi 49 k kuadrat. Kemudian 7b kuadrat. Nah, 49 habis dibagi 7, jadi sisa 7k kuadrat. Ini habis berarti ini juga ini. Jadi sisa b kuadrat. Nah, ini hasilnya kan 49 dibagi 7. Nah, terus tinggal sisa 7. 7 kan K-nya mana? oh ini 7k. Iya. 7k. K-nya kita. B-nya di kemana? Oh, 7k kuadrat sama dengan b kuadrat. Oke, paham. Jadi sisa 7. Makanya ini dibilang kontradiksi bilang terbukti bahwa akar 7 itu bilangan irasional. Ini hasil akhir ini. Iya, hasil akhirnya sama dengan ini. Seperti itu. Karena 7 gitu. Menunjukkan bahwa ini b kuadrat juga habis dibagi 7, sehingga b-nya juga habis dibagi 7. Jadi Terbukti bahwa menemukan bahwa a dan b keduanya habis dibagi 7. Ini bertentangan bahwa asumsi awal itu a per b itu berada dalam bentuk paling sederhana. Jadi ini bertentangan. Ini betul, ini tidak betul, ini tidak betul. Terbukti. Tidak bisa lagi dipatahkan. Kalau kau punya cara lain, melapor sama yang punya ini ya. Siapa? Bilang ini siapa ini kah? Kenapa gelap? Oh, itu bilang. Allah. Gelap nah, tidak ada lihat. cahaya. Kamu di sana. Yang ada lampunya. Mana? Selabi. Nomor 3. Kau jelaskan. Nomor 2 mati. Hai, gelap. Jangan bantah aku. Nomor 2. Ayo, apa lagi kita soalnya mana? Pembuktian. Belum, tapi Induksi. tapi mau tahu juga tuh belum lihat atau kau tahu, tapi bisa saling sama-sama kita bagaimana begitu. Tidak ada yang tahu kayak begitu. Iya, itu nih kau doang. Saya. Oh, kau mau ngambil sana? Nomor Nomor 2. tiga. Nomor 2. Oh, nomor 3. Oh, iya. Nanti kamu balik. Tidak ini sama-sama gitu. Kalau aku pusing, oh berarti ini begini. Kalau pusing kok nanti ini. Kedua. Ayo bantu kalian semua. Rangkul sama-sama ini. Rangkul Sama-sama belajar. Sama belajar. Awalnya dari tahu tadi belajar. Tapi aku tadi jelaskan nih. Tersimpan di dalam
Kan misalnya kalau aku tanya ada yang tidak paham, tahu dijelaskan itu supaya paham kak. Tidak tahu. Ya, ini nih Coba jelasin dulu. Baca, kamu baca Sampai sini. Itu panjang nomor 3 coy. karena penjelasan itu bukan begini saja. Oh penjelasan. Penjelasannya alasan. Diberikan 2 himpunan yaitu S dan T, di mana T ini melangsung variabel himpunannya. Ini kan Kan soalnya ini- mini jika S dan Dia bilang tadi S-nya itu variabel kan? maka terdapat bijeksi dari S D karena S dan D-nya Dan dari variabel. maka ada bijeksi. Ini fungsi yang bersifat injektif dan subjektif. Itu yang injektif subjektif. Oh iya itu yang ini. Yang- Iya pas belajar. Nah lihat nih kalau misalnya dia injektif dan subjektif berarti bijeksi. Gitu. Iya. Oh, dia cuma. Lah. Terus gitu. Terus toh ini Jadi, fungsi E fungsi terbaca ini fungsi F memetakan elemen di S ke bilangan asli atau bisa juga disebut Kenapa simpelnya itu permisalan apa apa? begini nih. Itu memang Iya, dari buku. Oh, dari iya. fungsi F dari S ke T ke N karena S-nya Itu variabel. Begitupun dengan fungsi G-nya T ke N karena T-nya T-nya yang di variabel. variabel. Nah, karena G-nya adalah bijeksi, maka ada fungsi invers. Kenapa nanti tahu kalau fungsi G itu bijeksi? Ini fungsi F dan G-nya itu bijeksi. Kira mau bertanya kan? Kayaknya maksudnya Sudah tegang kok. fungsi F dan G. Fungsi F dan G karena nggak bisa kalau salah satunya tahu. Tidak, pertanyaanku di mana ditahu kalau bijeksi? Iya. bukannya dari soal memang terdapat bijeksi. Oh iya nih. Oh makanya pakai yang ini. S sama T itu ya ini. Iya. Oke lanjut. Itu Maka juga ada baca fungsi soal invers. Fungsi invers di mana invers G sama dengan T adalah ini apa itu? Pemetaan. pemetaan N ke T. Sekarang kita definisikan fungsi H. Pemetaan. Bukan Fungsi itu. H S ke T dengan Hx sama dengan invers G Fx. Apa ini? Apa ini? Dan Oh, Fx Mana itu alat mana Dari- modul itu. kan Mana? ada berapa? Tidak, anu ini injektif mana? Ini Oh ini. Oh. Injektif subjektif. injektif bukan Injektif, subjektif. injektif. Injektif. Injektif bijektif. Banyak pengen lagi subjektif. Banyak ada bukan ada bisa bicara. Apanya kan injektifnya kan? Yang mana? Subjek. Bijektif bang, bijektif. Oh, Ini tidak paham kenapa tiba-tiba jadi begini. Coba cari kok penjelasannya di
searching dulu, searching ini. Fungsi inverse. Ini enggak sih? Kalau G adalah bijektif, maka ada fungsi inverse. Apa fungsi-fungsi inverse? Ini kan? Inverse. Ini sama itu. Ini kan fungsi Sama inverse. kayaknya. Kenapa begini kak? Fungsi inverse apa? Jadi inverse. Mana? Iya, inverse. Oh, oke. Oh iya. Inverse. Di sini kak yang ini fungsinya. Inverse dari G itu N. Oh iya. Ini kenapa bisa ini? Kan inverse-nya kan ini. Kebalikan itu. Oh, kebalikannya. Iya. Yang ini. Oh. Iya, berarti inverse-nya adalah Iya. Ini verse kan kebalikan. Oh, belum. ini. Makanya dari mana ini inverse ini? Begini kan? Iya. Kenapa bisa begini? Terus ini. Karena yang dari yang ini paling Oh, karena ini bilang denominator atau di sini bijektif. Ini tadi dibilang karena G adalah bijektif. Ini kan bijektif. Makanya inverse-nya begini. Terus ini kenapa bisa ada H? Karena gabungannya nih bijeksinya dari injektif dan subjektif. Yes. Kenapa S? Nah gabung nih ini sama ini. Baru Tadi ini N. N10. Nice try. ini si F. Kemudian cara aja kata-kata kan. Kita benar kata-kata. Ini gabung ini toh kayak hilang IN-nya. Kenapa Pion? Jadi bisa S sama T. Ngerti kan? Karena subjektif sama subjektif gabung. Gabungannya nih toh. Gabungannya nih. Oh, Ini kan bijeksi. ini yang ini toh G. Toh Kan ini inverse. ini toh S-nya ini. Terus T-nya itu inverse-nya dari G. Iya. No. Terus ini N-nya kenapa jadi N di sini di depan? inverse. inverse. Inverse Oh, kebalikannya. Oh iya, Iya. jadi Nah, kalau saya yang aku pertanyakan nih, kenapa Ini. bukan T? Kenapa harus ini? Iya. Karena kan ini. Ini dia ini. Karena dia. Kuat tadi alhamdulillah. Mungkin bisa aja tapi ini ya begini nih. biasa aja. Karena lebih duluan mungkin toh karena lebih duluan nih ini S. Nah, jadi S gimana jadi S? Kenapa bisa S jadi T? Baru N udah tahu. Iya, kenapa harus kelompok tiga? begini? Kelompok tiga. Mana Jan? Siapa kelompok tiga? Nah, kita kelompok tiga. Oh jadi Jawabanmu coba. Udah di mana? Di grup. Yang mana nih? cut. Kayaknya detet. Det tahu. Mana tadi bisku. Next. Terus ini tatapannya diri langsung. Jadi Karena bertanya. Coba. oh kita Sini, ini coba, kita coba. ini. Nah, dari mana? Ini tuh dari sini dari sini. Kenapa tidak dihiraukan yang ini sama ini? Ah ini. Ini hanya. Ya, kalau X-nya Oh, sekarang Kalau ini Oh. yang mana Mi? Itu dihiraukan. Yang mana Kenapa soalnya bisa- tadi? Yang mana soalnya tadi? Ini. Coba. Kenapa bisa dibilang ini? Kenapa bisa dibilang ini begini? Karena tuh ini kan gabungannya nih. Gabungannya Mi ini tadi yang apa namanya? Bijektif sama inverse. inverse sama Ini. apa ini? Apa namanya? Ini kan ini. Deno. Yang ini yang tadi yang denominator. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai soal nomor 1, di mana soalnya itu tunjukkan bahwa fungsi A maka B dan E, F adalah subset dari A, maka fungsi E gabung F sama dengan
fungsi E gabung fungsi F, dan fungsi E iris F subset dari fungsi iris fungsi F. Nah, yang pertama itu bagaimana caranya? Langsung jawab saja. Di sini yang pertama itu kita misalkan dulu. Yang pertama misalkan kita misalkan yang ini apa ini dulu. Nah, itu kita misalkan sebagai x elemen fungsi E gabung F. Nah, dari sini maka terdapat Y elemen E. Y elemen E gabung F. Sedemikian sehingga fungsi Y ini, fungsi Y itu sama dengan X. Nah, ini kan di sini tadi kita misalnya X itu elemen F, elemen fungsi X elemen fungsi dari E gabung F, maka ini Y-nya itu Y-nya elemen E gabung F, sedemikian sehingga fungsi Y sama dengan X. Ini sama saja sama ini sebenarnya, cumanya dia ini misalkan ini fungsi Y itu sama saja sama X. Nah, terus jika Y elemen E atau Y elemen F. Nah, kan di sini jelas sekali berubah tandanya dari sini dari gabung berubah jadi atau. Kenapa begini berubah? Ini pakai logika matematika. Di mana harusnya yang pakai itu. Ini kan sama saja sama ini, yang ini soalnya ini sebenarnya pakai ini asosiasi yang A tambah B tambah C itu sama saja sama A ditambah B tambah dalam kurung, iya, A ditambah C ini sama saja asosiasi ini yang matematika. Nah, makanya di sini berubah tandanya dari gabung jadi atau. Nah, kalau sudah dapatkan ini maka ubah lagi kan ini tadi dikatakan fungsi Y itu sama saja sama X. Nah, jadi ini diubah lagi kembali ke sini. Jadi X elemen E itu atau ini kan dari sini. Terus kalau kembali ke sini maka tanda yang ininya berubah kembali menjadi gabung. Kenapa gabung? Kan tadi soalnya ini yang mau dicari F elemen fungsi E gabung F. Nah, ini makanya diubah kembali ke sini, yang ini F sama dengan X. Maka ini tanda ini berubah jadi ini. Jadi di sini Y elemen F. Nah, dari sini maka sudah terbukti bahwa fungsi E gabung fungsi F. Nah, itu terbukti. Mual tidak dipaham. Jadi Permisalan saja, penting ini saja, dasarkan saja yang logika matematika. Kalau paham yang logika matematika gampang sih.
Paham. Kentara di sini kan. Iya. Intinya di sini X elemen E gabung Y elemen F. Nah, maka terbukti itu karena ini toh. Jadi X itu elemen E, berarti fungsi E gabung fungsi F. Itu terbukti ini. Nah, selanjutnya kita mau buktikan lagi yang subsetnya. Ini kan tadi ini. Sekarang mau kita buktikan yang subset ini. Nah, hapus dulu. Kertasnya dulu hapus. Kok ini kertasnya? Ini Mei. Bentar gini kah? Ada di sini aku dulu. Terus maksud itu yang pembuktian ini fungsi E gabung fungsi F itu subset dari fungsi E gabung F. Ini mau yang dibuktikan ini. Nah, dari sini sama saja sama yang tadi. Pertama itu kita misalkan. Misal. Nah, misalnya itu seperti tadi X itu elemen dari ini fungsi E gabung X elemen fungsi F sama saja sama tadi. Kita misalkan itu X yang ini. Nah, maka dari sini maka X itu elemen F. Nah, X itu elemen X itu elemen fungsi E gabung atau kayak sama saja sama tadi nih. Ini X elemen fungsi E atau X elemen fungsi dari F. Ini sama saja sama tadi. Disjungsi, ini disjungsi, biasanya dibilang disjungsi. Bukan disjungsi, salah. Logika matematika. Nah, kalau sudah begini, gimana deh? Tidak pas lagi, bisa jika ini dihapus dulu. Nah, ini kok ingat saja gini. Ini misalnya di atasnya aku hapus. Oh, di atasnya. Ini tadi terakhir. Kita tandai di sini. Ini terakhir yang X itu elemen F, elemen fungsi E atau X elemen fungsi F. Jadi dari sini jadi Y itu elemen E sedemikian fungsi Y itu sama dengan X. Nah, ini Y itu elemen E, ini kan X itu Y elemen E. Nah, fungsi Y sama dengan X. Jadi fungsinya sama dengan X, makanya di sini tulisnya Y karena sama aja sama ini. Cumanya sedemikian sehingga Y itu fungsi Y itu sama aja sama X. Jadi maka Y elemen E gabung F. Nah, sini sehingga kan ini tadi Y elemen sedemikian sehingga fungsi Y sama dengan X. Terus yang ini lagi yang yang gabung, terus ini Y elemen E gabung F. Maka X nya itu elemen fungsi dari fungsi E gabung F. Bisa lihat sini.
X elemen fungsi E gabung F. Sehingga fungsi E gabung F. Nah, ini dari sini terbukti nih, terbukti. Nah, kalau sudah ini mau lagi dibuktikan yang ini, yang subset tadi. Nah, kalau subset itu dia, kita misalkan saja tadi X-nya itu X elemen E fungsi E iris F. Nah, ini nih lagi X elemen fungsi E iris F. Nah, dari sini maka Y itu elemen Y sama tadi X itu kan sedemikian sehingga fungsi Y itu sama fungsi X. Makanya di sini ditulis Y elemen fungsi Y elemen E iris F. Sedemikian fungsi Y itu sama dengan X. Nah, makanya jadi bisa dituliskan Y itu elemen E, dan Y elemen F. Ini juga pakai logika matematika. Ini logika matematika. Dari sini. Nah, ini tuh sama saja. Cuma Itu berubah dan tanda karena pakai logika matematika. Oh, Kan itu di sini dan iris. iris. Kalau tadi kan kayak gabung gitu. Gabung Dia jadi apa? atau. Oh. Nah, kalau iris dia jadi dan. Nah, terus di sini maka X itu elemen fungsi dari E gabung F iris X elemen F. Nah, ini. Nah, kayak kan tadi di sini Y elemen E dan Y elemen F. Kembali lagi kan soalnya itu iris. Makanya dia ke sini dari Y diubah lagi jadi X. Karena ini tuh sudah biasa enggak ya. Y sama saja sama X elemen fungsi E iris X elemen F. Nah, kalau sudah begini jelas sekali itu. Nah, ini kan X elemen fungsi E. Makanya itu F itu bukan fungsi E itu beririsan sama fungsi F. Dari sini kan ini X elemen fungsi E gabung X elemen fungsi F. Nah, maka fungsi E beririsan sama fungsi F. Terbukti. Jadi kalau setiap ada gabungan menjadi kalau mau dia itu kalau mau dibuktikan itu menjadi yang pakai logika matematika yang tadi kan ini sama saja kayak ini tuh sama saja, maksudnya ini tuh sama saja sama ini. iris sama dan. Iya, iris sama dan Gabungan sama atau. Iya. Oh, ya. Makanya tadi ini kan sempat diubah dari Y itu ke X. Iya. Karena mau ini diubah tandanya dari dan itu menjadi iris. Oke. Kelihatan sih. Gitu. Apa mau ditanyakan ya dia? Apa yang tidak paham?
Nggak terbalik gini di dalam. Kayak tulisan di papan. Enggak juga kayak belajar. Enggak juga. Kalau di post bisa dibalik kayak Bisa, jadi bisa. bisa. Nah, aku mau tanyakan. Enggak. Sudah jelas. Karena mirip sama jika yang tadi. Sudah jelas tadi, iya, pemisalan. Pemisalan. Intinya itu yang pemisalan X saja yang ini ya. Dan misalkan X itu elemen dari sini. Nah, kalau sudah dimisahkan Dari sini dia elemen ini. Itu sudah dipikir sehingga fungsi Y itu sama saja sama X. Paham. Oke, lanjut. Satu nomor 6. Enggak. Ya. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang nomor 3. Soal nomor 3 yaitu pertanyaannya diberikan dua himpunan yaitu S dan T di mana T denumerable. Nah, pertanyaannya itu buktikan bahwa S denumerable jika dan hanya jika terdapat bijeksi dari S ke T. Tidak Ji, lanjut nih. Pertama-tama itu kita asumsikan S itu denumerable. Nah, ini berarti terdapat bijeksi fungsi R dari S ke N. Nah, di mana N ini adalah himpunan dari bilangan asli. Nah, karena T-nya juga itu denumerable, maka terdapat bijeksi dari fungsi G dari T ke N. Nah, dari sini kita dapat mendefinisikan fungsi H dari S ke T sebagai Hx sama dengan G inverse dari X untuk setiap X merupakan anggota dari himpunan S. Selanjutnya, untuk fungsi H ini merupakan komposisi dari dua bijeksi, sehingga H juga ini merupakan bijeksi. Oke, baik, selanjutnya kita buktikan bahwa fungsi H ini fungsi H dari S ke T yang didefinisikan sebagai Hx sama dengan G inverse G Fx adalah injektif dan surjektif. Nah, untuk injektifnya, untuk membuktikan H ini injektif, kita perlu menunjukkan bahwa jika Hx1 sama dengan Hx2, ini berarti ini berarti G inverse G F X1 sama dengan inverse G F X2 karena F ini adalah injektif, karena G1 ini adalah bijeksi, maka Fx1 dan sama dengan Fx2 ini adalah, maka
karena karena inverse dari G ini adalah bijeksi, maka fx1 dan fx2 nya juga ini bijeksi. Injektif, sehingga terbukti bahwa H ini injektif. Kemudian Oh, jadi itu X1 sama X2 itu kayak itu turun kah? Kayak jadi fx. jadi begini. Jadi fx1 sama dengan fx2. Oh, sama itu. Iya. Oh, ya. Terus kemudian untuk surjektifnya. Bagus. Iya. Nah, untuk membuktikan H itu subjektif, kita perlu menunjukkan bahwa setiap Y merupakan anggota dari himpunan T yang terdapat X anggota dari himpunan S, sehingga H X sama dengan Y. Nah, kemudian kita ambil sembarang dari ini. Y merupakan anggota dari himpunan T. Karena G tadi adalah bijeksi, maka terdapat Z merupakan anggota dari himpunan N, sehingga GY sama dengan Z. Kemudian selanjutnya, karena F-nya tadi adalah bijeksi, maka terdapat X adalah anggota dari himpunan X, sehingga didapat Fx sama dengan Z. Dengan demikian Hx sama dengan G inverse Fx sama dengan G inverse dari G inverse Z sama dengan Y. Nah, kenapa bisa ini? Karena lihat dari sini, G inverse Fx, nah Fx nya itu Z, jadi di sini didapat di sini. Itu yang G Y sama dengan Z itu yang di bawahnya HX. Itu yang sebelah. Ini Ya, apa tuh? GY sama dengan Z. Oh, Z itu. Oh. Terus nah, karena terbukti ini injektif dan subjektif, maka dapat disimpulkan bahwa S itu denumerable karena terdapat bijeksi dari S ke T. Oke, sekian dari saya. Oke. Sudah nih. Baik, pada kali ini saya akan melanjutkan soal nomor 4, di mana kita membuktikan bahwa akar 7 itu adalah bilangan irasional.
membuktikan bahwa 7 itu adalah bilangan irasional, kita menggunakan pembuktian dengan kontradiksi. Mengapa pembuktian dengan kontradiksi? Karena dengar teman-teman, karena jika menggunakan secara langsung dan kontraposisi itu tidak bisa membuktikan. Makanya kita menggunakan cara kontradiksi. Nah. Langkah pertama itu kita mengasumsikan Misalkan saja kalau Iya. kalau susah sekali. asumsikan akar 7 itu adalah bilangan irasional. Bilangan rasional, sorry. Bilangan rasional. Nah, kita membuktikan 7 itu bilangan rasional. Kemudian dari bilangan artinya ada bilangan bulat A dan B yang relatif prima, di mana B ini dia tidak sama dengan 0. Oh, tadi itu sama dengan yang nomor Iya, sama dengan nomor 5. Ada mirip dengan nomor 5. Kemudian sehingga A dan B ini tidak memiliki faktor persekutuan selain 1. Tidak memiliki faktor persekutuan selain 1. Jadi dia hanya memiliki faktor persekutuan hanya 1. Sehingga akar 7 A per B ini kita keluarkan kuadratnya. Kita keluarkan akarnya. Jadi kita kuadratkan A per B ini. Jadi 7 bawa deh. Jadi 7 sama dengan A kuadrat per B kuadrat. Nah, selanjutnya kita kalikan kedua sisi dengan B kuadrat untuk menghilangkan pecahan. Dikalikan dengan B kuadrat untuk menghilangkan pecahan. Kan tadi dijadikan pecahan toh. Sekarang kita hilangkan. Kenapa dikalikan? Yang mana yang jadikan pecahan? Yang ini tadi supaya kan kita tadi asumsikan ini toh. Nah, terus sudah kenapa kita menggunakan A per B kan tadi karena rasional. Iya, terus kan dia ini A per B sudah bentuk paling sederhananya. Rasional. Irasional karena tadi bilangan irasional. Iya, terus ini sudah bilangan paling sederhananya. Terus kita kan mau buktikan ini bilangan irasional, makanya kita harus dihilangkan pecahannya supaya nanti di akhir terbukti bilang sampai nanti di sini ya akarnya. Nah, terus kita kalikan dengan B kuadrat. Ada bukuku. Nah, hasilnya itu 7B kuadrat sama dengan 7B kuadrat sama dengan A kuadrat. Beda ya guys. 7B kuadrat sama dengan A kuadrat. Nah, persamaan dari 7B kuadrat sama dengan A kuadrat itu menunjukkan bahwa A kuadrat habis dibagi 7. Karena 7 adalah bilangan prima, maka menurut sifat bilangan prima, jika A habis dibagi 7, maka A juga harus habis dibagi 7. Oh, aku ingat nih ini. Yang soal itu kemarin. Yang akar Yang kedua tadi yang Bapak di papan yang dijelasan yang Bapak. pertemuan pertama. Iya. Oh, Terus maka ini bisa kita nyatakan sebagai A sama dengan 7K. Nah, yang dimana 7K ini kita asumsikan dia bilangan bulat.
Kemudian kita substitusikan mi ke dalam persamaan. Dulu di. Ini saja. Kita substitusikan ke dalam persamaan. Berapa tadi 7b berapa tadi? 7b kuadrat. Salah. 7b kuadrat sama dengan a kuadrat. Nah, tadi kan ada di sini, berapa di sini? A sama dengan 7 tadi. 7K. Toh? Nah, A sama dengan 7K. Kan kita mau substitusikan ke dalam persamaan. Kenapa bisa A sama dengan 7K? Ih, tadi sudah dijelaskan yang sebenarnya itu tadi. yang tadi sini. Oh iya. Oh, diambil lagi tuh mau disubstitusikan. Iya, ini mau dikasubstitusikan ke sini. Nah, ya oke. Lanjut. Kan 7B. Nah, A-nya kan A itu 7K. Jadi Masih 7K masukkan. kuadrat. I kuadrat. 7B kuadrat sama dengan 7 kuadrat sama dengan 49. Berarti 49K. Nah, 49 kan K kuadrat. Kenapa masih ada kuadratnya? Kan 7 dulu. 7 kuadrat 49 K kuadrat. Kan masih ada kuadrat. Iya. Oh, kan kuadratnya K itu, bukan Kuadratnya K, bukan 49. kuadratnya 49. 9 ya, oke. Nah, terus 49 dibagi 7 habis. Jadi sisa B kuadrat sama dengan 7K kuadrat. Oh, masih Nah. pakai kuadrat. Iya, karena kan ini Oh, jadi harus ada kuadratnya. Oh, kan 49-nya Ji yang dibagi Iya. 7. Iya. Jadi ini menunjukkan bahwa B kuadrat ini juga bisa habis dibagi dengan 7. Sehingga B juga bisa habis dibagi 7. Kenapa bisa? Iya, karena kan tadi ada tuh yang masih awal-awal yang kalau A-nya itu ini yang kalau A kuadrat kelipatan 7 berarti A-nya juga itu kelipatan dari 7. Sama jadi dengan ini. Kalau B kuadratnya itu juga habis dibagi 7, kalau B saja juga bisa habis dibagi dengan 7. Jadi kita asumsikan kalau akar 7 ini itu adalah rasional mengarah pada kontradiksi. Maka kalau kan tadi pasnya diasumsikan bahwa akar 7 ini bilangan irasional mengarah pada kontradiksi. Jadi maka akar 7 ini tidak dapat dinyatakan sebagai bilangan pecahan dari dua bilangan bulat. Oleh karena itu ini terbukti bahwa ini. irasional. Iya, akar 7 ini terbukti dengan cara kontradiksi. Akar 7 ini terbukti irasional. Begitu teman-teman sekalian. Oke, mengerti. Terima kasih. Sekian. kasih. Kalau ada yang mau ditanyakan jangan malu-malu teman-teman. Serius, jangan malu-malu. Tidak malu-malu. Sudah mengerti? Sudah mengerti, terima paham. kasih. Oke. Sekian. Ya, lanjut nomor 5, teman-teman. Nomor 5. Baik, selanjutnya saya akan mengerjakan soal nomor 5, yakni soalnya untuk soalnya yakni jika x-y adalah bilangan rasional, maka x tambah y dan xy adalah bilangan rasional.
Untuk pembuktiannya kita misalkan X bilangan rasionalnya, yakni baik untuk pemisalannya, yakni X adalah A per D, di mana A ini adalah bilangan bulat, yakni pecahan. Kemudian B-nya ini adalah tidak sama dengan 0. Kenapa bisa X-nya itu sama dengan A per B? Karena X-nya ini harus rasional. Oh ya, berarti yang Y-nya juga sama. Iya sama, ini kan bentuk rasional Iya, kan? harus irasional. Iya. Wah. Kemudian kita masuk di bagian pertama, yakni X tambah Y. Dari Soalnya kan X tambah Y sama dengan A per D ditambah C per D. Kemudian hasilnya adalah AD ditambah BC per BD, bilangan rasional, yakni dengan catatan tidak sama dengan 0. BD-nya tidak, karena yang itu yang bilangan rasional itu pemilangnya tidak boleh 0 kan? Iya. Makanya BD-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Iya, jadi ini memenuhi pemisalannya, yakni bilangan rasional, yakni Iya, iya. kemudian bagian XY-nya atau perkaliannya. Sama dengan A per B dikali C per D sama dengan AC Nah, untuk hasil dari perkaliannya, yakni X dikali Y sama dengan A per B dikali C per D itu sama dengan AC per BD. Yakni juga memenuhi yakni karena termasuk bilangan rasional. Selanjutnya untuk nomor 5 bagian B-nya itu adalah
untuk soal bagian B, yakni buktikan bahwa jika X adalah bilangan rasional dan Y adalah bilangan irasional, maka X tambah Y adalah bilangan irasional. Dan jika ditambahkan syarat untuk X sama dengan tidak sama dengan 0, tunjukkan bahwa X adalah bilangan irasional. Nah, untuk pembuktiannya itu kita andaikan bagian penjumlahannya yakni X ditambah Y sama dengan M per N. Kemudian Y sama dengan M per X. M per N dikurangi Kenapa X tambah Y itu sama dengan M per N? Atau cuma permisalan? Pemisalan atau pengandaian. X tambah Y itu adalah sama dengan Oh, M per N. berarti sama yang tadi yang A Iya, per B. A per B. Cuma di sini pakai M per N. Iya, pakai M per Karena N. dia mintanya rasional. Iya. Oke. Oke. Baik, untuk MB-nya dari hasilnya yakni MB dikurang AM itu per NB bilangan bulat dan NB bilangan bulat, maka Y sama dengan NB per AM sama dengan per NB bilangan rasional, yakni yang berkontradiksi dengan hipotesis yang menyatakan bahwa X tambah Y itu irasional. Menyatakan X tambah Y menyatakan bahwa X tambah Y irasional. Jadi ini berkontradiksi. Baik, selanjutnya kita masuk di perkaliannya, yakni X kali Y sama dengan pertama-tama itu kita misalkan dulu X-nya itu adalah sama dengan 0. Jadi X dikali X 0 dikali Y sama dengan kenapa kita mengambil 0 itu? Karena 0 itu adalah bilangan irasional, yakni terbukti. Bilangan irasional atau bukan bilangan nasional? Bukan. Irasional ini. Rasional. Irasional kalau begini, kalau pakai Oh iya. Kalau Iya. misalnya ini kan angka
itu rasional ini irasional. Oke, paham? Oke, terima kasih. Thank you.